Yes, mantap Bobotoh full senyum, 7 kabar bahagia datang jelang Persib Bandung versus Dewa United. Jelang deadline day, Persib akan kembali datangkan pemain baru. Begini kata Bojan Hodak. Tonton video sampai tuntas, karena ada satu pemain kejutan lagi. Mark Klok fokus penuh untuk laga melawan Dewa United. Persib siap tampil maksimal. Setelah kemenangan sebelumnya, Mark Klok langsung mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan laga penting melawan Dewa United. Apa yang menjadi strategi utama gelandang Persib ini untuk meraih hasil positif di pertandingan berikutnya? Ini penjelasannya. Deddy Kusnandar resmi perpanjang kontrak dengan Persib hingga 2 musim ke depan. Apa rencana klub untuk musim berikutnya? Deddy Kusnandar akan tetap bersama Persib Bandung hingga 2 musim ke depan, memastikan pengalaman dan kemampuannya terus hadir di lini tengah. Apa yang akan menjadi fokus tim untuk memaksimalkan potensi pemain senior ini? Tonton video sampai selesai. Kecewa dengan keputusan wasit, pelatih Persebaya serahkan gelar juara Liga 1 ke Persib Bandung. Apakah ini pertanda Persebaya menyerah? Setelah keputusan kontroversial dari wasit, pelatih Persebaya merespons dengan memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung atas gelar juara Liga 1. Apakah ini berarti Persebaya sudah kehilangan harapan untuk meraih gelar musim ini? Ini ulasan detailnya. Stadion Persib mulai ramai lagi, pelatih Bojan harap putaran kedua kembali full house. Setelah beberapa pertandingan dengan penonton terbatas, Stadion Persib Bandung mulai kembali dipenuhi penggemar setia. Pelatih Bojan berharap situasi ini terus berlanjut dan stadion bisa kembali penuh di putaran kedua. Apa yang diharapkan Bojan dari atmosfer yang lebih ramai di stadion? Temukan faktanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap Bobotoh full senyum, 7 kabar bahagia datang jelang Persib Bandung versus Dewa United. Jelang deadline day, Persib akan kembali datangkan pemain baru. Begini kata Bojan Hodak. Tonton video sampai tuntas, karena ada satu pemain kejutan lagi. Bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 musim 2024/25 akan ditutup pada Rabu 15 Januari 2025. Lalu akankah Persib Bandung mendatangkan pemain anyar lagi? Pelatih Persib, Bojan Hodak, buka suara mengenai kemungkinan tersebut. Bojan Hodak mengatakan bahwa keputusan untuk mendatangkan pemain anyar tergantung pada budget yang dimiliki dan disiapkan oleh manajemen. Ini semua tergantung budget. Tapi untuk ini silakan bertanya ke manajemen, ujarnya. Rumor yang beredar mengungkapkan bahwa Persib akan segera merilis seorang pemain setelah pertandingan melawan PSBS Biak. Kabar ini dengan cepat menyebar di media sosial, terutama di akun-akun yang sering membahas transfer pemain dan pelatih di Liga Indonesia. Di sisi lain, kabarnya Persib akan merekrut pemain lokal karena kuota pemain asing mereka sudah terpenuhi. Umum Muhtar, petinggi Persib Bandung, secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk memulangkan Frits Butuan yang kini bermain di Malut United. Frits Butuan pernah membela Persib selama hampir 4 musim. Insya Allah Frits mudah-mudahan bisa kembali lagi di putaran kedua, ujar Umum Muhtar, seperti yang dilansir tribunwow.com dari kompas.com pada 15 Desember 2024. Ya, gak bisa diperkirakan. Mudah-mudahan 70%, insya Allah kembali, lanjutnya. Apakah kamu berharap Frits Butuan kembali ke Persib? Atau mungkin ada pemain lain yang kamu inginkan untuk memperkuat tim ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Mark Klok fokus penuh untuk laga melawan Dewa United.
Persib siap tampil maksimal. Setelah kemenangan sebelumnya, Mark Klok langsung mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan laga penting melawan Dewa United. Apa yang menjadi strategi utama gelandang Persib ini untuk meraih hasil positif di pertandingan berikutnya? Ini penjelasannya. Usai menahan imbang PSBS Biak, Kapten tim Persib Bandung Mark Klok langsung mengalihkan fokus pada laga selanjutnya melawan Dewa United. Persib Bandung akan menjamu Dewa United pada pekan ke-19 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat 17 Januari 2025. Sebelumnya, Mark Klok mensyukuri hasil torehan 1 poin setelah bermain imbang 1-1 di markas PSBS Biak, Stadion Lukas Nmb, Sabtu 11 Januari 2025. Kami move on untuk pertandingan selanjutnya. Ini pertandingan berat. Kita bersyukur dengan raihan 1 poin ini, kata Mark Klok. Meski hanya mengamankan hasil imbang, Persib Bandung masih menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 40 poin dari 18 pertandingan. Hasil ini membuat Persib Bandung masih belum terkalahkan dalam 18 pertandingan yang sudah dilalui dengan 11 kemenangan dan 7 imbang. Bagaimana menurutmu, apakah Persib Bandung akan terus mempertahankan posisi puncak klasemen setelah menghadapi Dewa United? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Deddy Kusnandar resmi perpanjang kontrak dengan Persib hingga 2 musim ke depan. Apa rencana klub untuk musim berikutnya? Deddy Kusnandar akan tetap bersama Persib Bandung hingga 2 musim ke depan, memastikan pengalaman dan kemampuannya terus hadir di lini tengah. Apa yang akan menjadi fokus tim untuk memaksimalkan potensi pemain senior ini? Tonton video sampai selesai. PT Persib Bandung bermartabat secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kerjasama dengan gelandang bertahan yang saat ini tengah mengalami cedera panjang, Deddy Kusnandar, selama 2 tahun ke depan. Perpanjangan kontrak selama 2 musim ini juga membuat pemain yang muncul dari program pembinaan Persib saat masih era amatir tersebut akan masuk ke jajaran pemain yang mampu membela Persib selama 1 dekade. Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak kerja sama tersebut didasari oleh dedikasi tinggi Deddy Kusnandar terhadap Persib Bandung. Sejak bergabung, Deddy Kusnandar hampir selalu menjadi pemain kunci di lini tengah Persib. Kita berharap kontribusi besar untuk Persib bisa berlanjut dalam 2 tahun ke depan, ucap Adit. Dengan perpanjangan kontrak ini, Deddy Kusnandar menunjukkan komitmennya terhadap Persib meskipun saat ini tengah menghadapi cedera panjang. Bagaimana menurutmu tentang keputusan Persib ini? Apakah Deddy Kusnandar masih bisa memberikan kontribusi maksimal setelah pulih? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Kecewa dengan keputusan wasit, pelatih Persebaya serahkan gelar juara Liga 1 ke Persib Bandung. Apakah ini pertanda Persebaya menyerah? Setelah keputusan kontroversial dari wasit, pelatih Persebaya merespons dengan memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung atas gelar juara Liga 1. Apakah ini berarti Persebaya sudah kehilangan harapan untuk meraih gelar musim ini? Ini ulasan detailnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, meluapkan kekecewaannya setelah timnya kalah 3-1 dari PSS Sleman pada Sabtu (11 Januari 2025) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Dalam konferensi pers pasca laga, Munster mengkritik keras kualitas kepemimpinan wasit yang menurutnya menjadi salah satu faktor utama kekalahan Persebaya. Standar dari asosiasi wasit benar-benar memalukan. Ini adalah skandal lagi, ucap Paul Munster. Sekali lagi saya berbicara tentang hal yang sama, tidak berubah. Dalam pertandingan tersebut, beberapa keputusan wasit menjadi sorotan, termasuk gol kedua PSS Sleman yang dianggap Munster berada dalam posisi offside. Gol kedua (PSS jelas offside, Cleberson jelas offside), tegasnya.
Ia juga mempertanyakan keabsahan keputusan VAR yang menganulir gol Persebaya. Gol kami, Flavio dapat bola, Bruno cetak gol, dan mereka cek VAR dan tak ada gol untuk kami. Menyedihkan, sepak bola Indonesia benar-benar menyedihkan. 2025 masih sama, tambah Munster. Banyak masalah sirkus. Pertandingan ini sirkus. Tidak hanya dari saya, tapi dari pelatih lain juga sama, ungkapnya. Sedih karena sepak bola Indonesia memiliki pendukung besar, tapi sepak bolanya benar-benar mati. Dalam momen penuh emosinya, Munster bahkan menyebut bahwa dirinya enggan lagi bersaing memperebutkan gelar juara Liga 1. Go Outlook Persib dan Persija, mereka akan memenangi Liga, katanya. Saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Persebaya yang ada di posisi kedua. Sementara Persija Jakarta berada di peringkat ketiga dengan selisih 3 poin di bawah Persebaya. Saya berharap PSSI di sini, saya ingin berbicara dengan Erick Thohir, ucapnya. Saya ingin bertemu dengannya, liga ini turun dalam kurung. Kualitasnya, levelnya telah turun. Para pemain kedua tim juga frustrasi dalam kurung karena kualitas wasit, tambahnya. Bagaimana menurutmu tentang kritik keras Paul Munster terhadap kualitas wasit di Liga 1? Apakah kualitas wasit menjadi masalah besar di sepak bola Indonesia? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Stadion Persib mulai ramai lagi, pelatih Bojan harap putaran kedua kembali full house. Setelah beberapa pertandingan dengan penonton terbatas, Stadion Persib Bandung mulai kembali dipenuhi penggemar setia. Pelatih Bojan berharap situasi ini terus berlanjut dan stadion bisa kembali penuh di putaran kedua. Apa yang diharapkan Bojan dari atmosfer yang lebih ramai di stadion? Temukan faktanya di sini. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan tanggapannya terkait Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang kembali ramai oleh supporter. Hal ini terjadi pada laga kandang terakhir putaran pertama saat Persib menaklukkan Persita dengan skor 3-1. Beberapa laga sebelumnya, stadion sempat terlihat cukup sepi penonton. Bojan mengaku senang dengan kembalinya para bobotoh untuk mendukung perjuangan timnya dalam meraih gelar juara back-to-back. Bojan juga mengungkapkan bahwa sepinya stadion pada beberapa laga sebelumnya disebabkan oleh hukuman dari Komdis PSSI. Bagus melihat mereka kembali, kami melewatkan beberapa laga sepi penonton dan ada hukuman juga, ujar Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut menambahkan bahwa atmosfer pertandingan melawan Persita Tangerang sangat bagus karena para bobotoh sudah kembali. Ia pun berharap di putaran kedua stadion bisa kembali penuh sesak. Sekarang mereka kembali dan bisa dilihat atmosfernya lebih baik. Saya harap bisa kembali bermain di stadion yang penuh, tutupnya. Apa pendapat kamu tentang atmosfer stadion yang mulai kembali ramai? Apakah ini menjadi tanda kebangkitan dukungan untuk Persib Bandung? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Berkelas alhamdulillah pertama dalam sejarah Timnas Indonesia. The real local pride yang tak banyak omong. Buktikan kehebatannya. Indras Jafri wisuda di Zurich. Lulus program bergengsi FIFA. Siap terapkan ilmu hebatnya di Timnas Indonesia U20 loloskan Piala Dunia U20. Simak fakta mengejutkannya. Direktur Teknik PSSI, Indras Jafri, menjadi wisudawan dalam program bergengsi FIFA Technical Leadership Diploma di Zurich, 5 hingga 6 Desember 2024 kemarin. Bersama para pemimpin teknis dari berbagai dunia, Indras Jafri lulus setelah 18 bulan menjalani rangkaian kursus pada edisi pertama FIFA Technical Leadership Diploma. Program ini dimulai pada Mei 2023 lalu. Indras Jafri pun mengikuti kursus di berbagai belahan dunia seperti Brasil, Jepang, Belanda, dan Swiss sebagai bagian dari diploma.
yang bertujuan untuk menjadi kualifikasi yang diakui secara global bagi pemimpin teknis yang bekerja di sepak bola. Diploma ini akan semakin menguatkan perkembangan sepak bola Indonesia dengan para pemimpin di bidang teknis yang memiliki kualifikasi secara global, kata Indras Jafri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi pada Indras Jafri atas keberhasilannya menyelesaikan kursus ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama waktu pembelajaran bermanfaat buat pengembangan sepak bola Indonesia lebih baik di masa yang akan datang, kata Erick Thohir. Sementara itu, Direktur Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, Steve Martens, mengapresiasi kerja keras Indras Jafri. Menurutnya, masa depan sepak bola tak lepas dari kebutuhan pemimpin ahli di seluruh dunia. Usai buktikan hal luar biasa dari FIFA, Indras Jafri langsung lakukan langkah super cerdas ini. Matt Baker dipanggil TC Timnas U20 persiapan Piala Asia. Perkokoh lini belakang Timnas dan bawa ke 16 besar Piala Asia U20. Simak berita Persebaya selengkapnya yang membahagiakan hanya di channel ini. Jangan di channel lain. Matt Baker dipanggil Coach Indras Jafri untuk mengikuti rangkaian pemusatan latihan Timnas U20 untuk persiapan Piala Asia U20 tahun depan. Back Melbourne City U20 itu berharap Tesi bersama Timnas Indonesia U20 berjalan lancar. Ia ingin lolos seleksi dan bermain di Piala Asia U20. Saya ingin bermain membela Indonesia di Piala Asia U20 yang akan digelar tahun depan. Semoga hal ini bisa terwujud, lanjutnya. Sebelumnya, Timnas U20 sudah memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 tahun depan. Indonesia lolos usai menjadi pemuncak grup F babak kualifikasi yang digelar di Stadion Madia, Jakarta pada September lalu. Piala Asia U20 akan digelar di China pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Saat ini, Indras Jafri masih melakukan seleksi untuk mencari pemain terbaik. Sebelumnya, Timnas U20 juga sudah menjalani tesi di Jepang. Adapun Matt Baker adalah penggawa Timnas U17, asuhan Coach Nova Arianto sebelum dipanggil ke tesi Timnas U20. Menariknya, ia baru saja membawa Indonesia U17 lolos ke putaran final Piala Asia U17. Matt Baker membawa. Fans sejati harus tahu fakta unik ini. Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk ngamuk usai timnya kena bantai. Ini penuh skandal. Calvin Verdonk lebih tertarik pindah ke Liga Spanyol. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Pemain tim nasional Indonesia, Calvin Verdonk, memiliki impian bisa berkarir di luar Liga Belanda. Menurut Verdonk, Liga Inggris atau Premier League levelnya terlalu tinggi, sehingga ia merasa Liga Spanyol atau Liga Jerman bisa menjadi pilihan terbaik. Semasa kariernya sejauh ini, Verdonk acap kali membela klub-klub Belanda seperti Feyenoord, Twente, dan PSV Zwolle. Namun dia juga pernah bermain di luar Belanda dengan membela Famalicão yang merupakan klub asal Portugal. Verdonk memiliki hasrat untuk berkarir di luar Belanda. Alih-alih memilih Inggris sebagai tujuannya, pemain 27 tahun ini justru memilih Liga Spanyol. Pemain Nijmegen itu merasa kalau untuk Liga Inggris terlalu tinggi untuk digapai. Saya selalu memimpikan La Liga ya, tapi Bundesliga juga, kata Verdonk, dikutip dari kanal YouTube The Hayway. Saya pikir Premier League terlalu tinggi, menurut saya, sambungnya. Verdonk ingin melanjutkan kariernya di luar Belanda karena ingin meningkatkan kualitasnya. Sebab, dirinya sangat menyukai tantangan. Saya ingin bermain di sana level berbeda. Saya ingin lihat apakah saya bisa mengatasi level tersebut di La Liga atau Bundesliga ataupun liga top lainnya, ujar dia. Saya suka bermain melawan tim papan atas. Itu membawa suatu yang berbeda. Jika Anda bermain melawan Ajax atau NAC itu berbeda, terang Verdonk. Verdonk saat ini sedang membela salah satu klub Liga 1 Belanda, yakni Nijmegen. Bersama Nijmegen, pemain Timnas Indonesia itu tampil cukup reguler dengan mengemas 15 penampilan di 2 kompetisi berbeda.
Di sisi lain, pemain bintang timnas Indonesia, Calvin Verdonk, merasa ada skandal setelah klubnya, NEC Nijmegen, menderita kekalahan telak di laga kontra Go Ahead Eagles. Sang pemain timnas Indonesia diandalkan sebagai starter dan tetap berada di lapangan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Setelah pertandingan, Verdonk mengaku bahwa itu adalah kekalahan yang memalukan dan penuh skandal bagi klubnya karena mereka benar-benar tidak mampu menyaingi lawan. Ini penuh skandal di pihak kami. Kami tidak punya intensitas pada hari ini, kata Verdonk seusai laga. Benar-benar sebaliknya dibandingkan laga pekan lalu melawan Ajax. Setelah setengah jam, kami tertinggal 4 gol saya pikir. Benar-benar penuh skandal, tukasnya. Verdonk benar-benar kesal karena timnya tidak berdaya dalam duel di lapangan dan membiarkan lawan mencetak gol ke gawang mereka. Dalam pertandingan ketika Anda merasa Anda tidak memenangkan duel karena Anda terlalu lunak kepada mereka. Kami hanya menonton gol-gol tercipta, tukas Verdonk. Sang bek kiri timnas Indonesia merasa Go Ahead Eagles seakan-akan memiliki tambahan pemain di lini tengah, namun itu juga karena kesalahan Nijmegen. Saya merasa bahwa mereka selalu punya pemain tambahan di lini tengah. Mereka memainkan laga dengan baik, sambungnya.